Serial Chillers Kebun Raya Bogor adalah tempat yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah nan asri serta udara yang sejuk, tetapi juga menawarkan pengetahuan dan informasi terkait dengan berbagai jenis tanaman langka. Dengan kata lain, tempat ini bukan tempat wisata biasa, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga edukasi serta penelitian. Dilansir dari website kebunraya.id, Kebun Raya Bogor menyediakan pelayanan untuk mahasiswa dan peneliti tumbuhan. Tapi tahukah Anda, pada awalnya Kebun Raya Bogor dibangun sebagai sebuah kebun percobaan bagi tanaman perkebunan. Percobaan tanaman tersebut hasilnya akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Kebun Raya ini menjadi wadah bagi para ilmuwan Indonesia di bidang botani pada tahun 1880 sampai dengan 1905. Di kebun ini juga terdapat beberapa institusi ilmu pengetahuan lainnya seperti Bibliotheca Bogoriensis 1842, Herbarium Bogoriensis 1844, Kebun Raya Cibodas 1860, Laboratorium Treup 1884, dan Museum dan Laboratorium Zoologi 1894. Ada beberapa spot yang menarik para pengunjung, termasuk Taman Cisman, Taman Suyana Kasan, Taman Orchidarium, Pemakaman Kuno Belanda, Museum Zoologi, Monumen Lady Raffles, Kolam Gunting, Ekodom, dan berbagai tempat lainnya. Namun tentu saja bukan serial chillers jika tidak menguak misteri serta kisah horor yang menyelimuti Kebun Raya Bogor. Ketika Anda menjelajahi Kebun Raya Bogor, mungkin Anda tidak akan menyangka bahwa tempat ini juga merupakan salah satu destinasi wisata horor favorit wisatawan. Kisah penampakan di makam Belanda dan kemunculan ular raksasa di Danau Gunting menjadi cerita yang membuat pengunjung merinding. Seperti yang diketahui, Kebun Raya Bogor telah berdiri sejak masa pemerintahan Belanda, sehingga bisa dikatakan kebun tersebut merupakan saksi bisu sejarah. Banyak orang percaya bahwa kebun tersebut telah menyimpan kisah kelam karena latar belakangnya. Berikut ini kisah-kisah mistis yang telah dihimpun oleh tim Serial Chillers. Sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian serba putih kerap muncul di makam Belanda. Menurut cerita masyarakat setempat, sang hantu perempuan telah bergentayangan sejak pertama kebun tersebut dibuka untuk umum. Makam Belanda memang telah ada jauh sebelum Kebun Raya Bogor dibangun, yaitu sejak tahun 1817. Sosok lainnya yang sering menampakkan diri adalah sosok seorang lelaki yang tubuhnya ditumbuhi rambut lebat dan bertubuh besar. Penampakan yang satu ini sudah sering terlihat oleh pengunjung. Meskipun dia tidak banyak bergerak, namun bahasa tubuh dan tatapannya seolah mengikuti pergerakan para pengunjung sehingga mereka tidak nyaman dan ketakutan. Selain dari penampakan, suara rintihan kesakitan juga terdengar jelas di sekitar makam. Tapi Anda tidak akan tahu dari mana sumber suara tersebut berasal. Seorang noni Belanda yang cantik terlihat suka sekali berjalan-jalan santai di sekitar Danau Gunting. Petugas kebersihan yang melihatnya merasa bergidik dan menghindari danau tersebut. Sang noni Belanda biasanya akan muncul dan bersenandung lembut di saat hari mulai senja. Seorang satpam yang tengah berkeliling di kebun raya pernah sekali melihatnya, dan sang noni Belanda pada saat itu sedang melayang-layang bahagia di tengah danau. Danau Gunting yang cantik di siang hari memang merupakan rumah bagi sang noni Belanda. Selain itu, sosok ular siluman raksasa juga dipercaya tinggal di Danau Gunting. Dua orang warga yang pernah iseng memancing juga pernah diganggu oleh hantu ular raksasa yang tiba-tiba muncul dari dalam danau. Seekor harimau putih juga berkeliaran bebas di malam hari. Percaya atau tidak, harimau putih tersebut seolah berjaga di sekitar komplek makam istri Prabu Siliwangi. Makam tersebut memiliki aura berbeda dari tempat-tempat lainnya karena pohon besar yang rindang membuat komplek tersebut gelap dan lembab bahkan di siang hari. Petugas keamanan yang rutin berpatroli selalu berusaha menghindari komplek makam tersebut. Selain tempatnya yang jauh, mereka juga tidak ingin berpapasan dengan penampakan sang harimau putih. Serial Chillers, Anda tentu tidak ingin membayangkan rasanya dipanggil oleh suara-suara aneh yang tidak diketahui asalnya.
Akan tetapi para petugas kebersihan Kebun Raya Bogor terkadang tidak bisa menghindar dari panggilan suara-suara itu. Di kebun ini terdapat 2 makam lagi, yaitu makam Ratu Galuh dan makam misterius yang terletak di Taman Meksiko. Kabarnya seorang petugas kebersihan pernah mengikuti asal suara yang memanggil namanya, tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di tempat tersebut terkecuali dirinya. Seorang petugas pernah sampai jatuh sakit. Dia mengatakan dirinya sakit setelah melihat seorang perempuan bule dan sosok hitam besar tengah berjalan di area bekas laboratorium. Pengalaman mistisnya membuat dia shock sehingga mempengaruhi kesehatannya. Bahkan hingga kini para saksi yang mengaku melihat perempuan bule dan sosok hitam besar itu pun tidak ingin banyak bercerita. Mereka takut akan keselamatan jiwa mereka. Serial killers beberapa area di Kebun Raya Bogor memang memberi kesan horor yang dipercaya akan selalu melekat dengan tempat itu. Tapi hingga sekarang hal tersebut tidak memengaruhi jumlah pengunjung yang datang dan menghabiskan waktu di Kebun Raya Bogor.